wanita tua penguji juga sangat terkejut melihat jiwa bela diri Kinan yang sangat luar biasa. Kinan pun mengatakan kalau sebenarnya dalam babak ini dia adalah raja yang sebenarnya dan takkan ada yang akan bisa mengalahkannya. Semua orang pun sangat terkejut. Ternyata jiwa bela diri Kinan mengeluarkan 10 cahaya ruang, yang berarti jiwa bela diri Kinan berada di tingkat 10 ruang. Terlihat aura di tempat itu juga semuanya diserap oleh Kinan dengan menggunakan jiwa bela dirinya, yang membuat orang-orang di sekitarnya hanya bisa bengong. Semua orang pun bertanya-tanya, sebenarnya apa yang terjadi? Bukankah Kinan ini hanya memiliki jiwa bela diri tingkat 8 ruang? Tapi kenapa sekarang dia mengeluarkan jiwa bela diri tingkat 10 ruang? Ini sungguh aneh. Wanita muda dari aliansi perdagangan juga sangat terkejut. Bukankah ini sangat mustahil? Menurut penyelidikan dari aliansi, Kinan ini hanya memiliki jiwa bela diri tingkat 8 ruang. Kenapa sekarang menjadi tingkat 10 ruang? Ini sungguh tidak masuk akal. Kinan pun menjelaskan kalau ketika dia masih kecil pernah disambar oleh petir. Dan pada saat itulah dia mendapatkan teknik rahasia yang dapat menyembunyikan tingkat jiwa bela dirinya. Dan jiwa bela diri tingkat 8 ruang sebelumnya yang mereka lihat adalah sebuah ilusi saja. Kinan mengatakan hal itu karena semua orang tidak boleh mengetahui kalau jiwa bela diri Kinan dapat naik tingkatan dan rankingnya. Huangzu terlihat sangat kesal karena dia sangat tidak percaya kalau Kinan juga memiliki jiwa bela diri tingkat 10 ruang. Karena teknik rahasia seperti itu sebenarnya Huangzu tidak pernah mendengarnya. Kinan pun mengatakan kepada Huangzu kalau dia tidak usah banyak bicara dan harus melanjutkan kompetisi. Mari kita lihat siapa yang memiliki jiwa bela diri terkuat. Huangzu pun mengajak WHO untuk bekerja sama agar bisa mengalahkan Kinan. Meskipun dia tidak akan menang di babak ini, namun dia harus menghentikan Kinan. WHO pun menyetujui hal itu dan mereka pun saling bekerja sama. Kinan pun mengatakan kalau mereka berdua meskipun bekerja sama untuk menekan jiwa bela dirinya itu tidak akan mungkin bisa. Karena jiwa bela diri miliknya adalah jiwa bela diri yang tak terkalahkan. Kinan pun memperkuat aura penyerapan ki-nya dan berkata, tidak ada yang tidak bisa dilawan oleh jiwa bela diriku. Meskipun aku harus melawan langit, aku tidak takut. Terlihat Huangzu dan Wei Hao sangat terkejut karena efek dari aura jiwa bela diri milik Kinan sampai membuat mereka sangat tertekan dan terganggu. Dengan kekuatan jiwa bela dirinya, Kinan pun terlihat dikelilingi ki yang sangat luar biasa banyak karena kecepatan kultivasinya meningkat sangat mengerikan. Jiwa bela diri macam apa ini, ucap wanita tua itu. Jelas-jelas itu hanya tingkat 10 ruang. Mengapa dapat menekan jiwa bela diri dari semua peserta? Tekanannya juga sangat mengerikan, sampai-sampai peserta lainnya tidak bisa mengeluarkan jiwa bela dirinya. Sial, ini tidak mungkin. Jiwa bela diri apa yang sebenarnya dimiliki Kinan ini? Bukan hanya kecepatan kultivasinya saja yang menakutkan, tapi auranya juga sangat kuat, ucap Huangzu. Kinan pun mulai bermain-main dengan jiwa bela dirinya. Terlihat aura ki di mana-mana, bahkan Kinan juga menyerap semua aura yang ada di dalam gua itu sampai habis tak tersisa. Sepertinya kau Huangzu dan Wei Hao akan kalah di babak ketiga ini. Terimalah nasibmu itu. Kalian juga pasti sudah tahu kan siapa yang akan menjadi pemenang di babak ini, ucap Kinan. Wei Hao dan Huangzu pun sangat syok saat mendengar kata-kata dari Kinan. Apa? Aku akan kalah? Aku tidak percaya kalau kau yang dianggap sampah bisa mengalahkanku. Aku tidak terima, ucap Wei Hao. Huan Long pun bergumam. Ternyata semakin aku mengenalmu, aku juga semakin tahu kalau perbedaan kekuatan kita sekarang semakin jauh. Di masa depan aku yakin kau Kinan ini akan menjadi seorang yang sangat kuat. Wanita tua penguji lantai ketiga pun meminta maaf kepada Kinan karena dia tidak mengetahui kekuatan yang sebenarnya dari Kinan. Kekuatan yang kau miliki itu Kinan sungguh mengagumkan, ucapnya. Wanita tua penguji pun memberikan hadiah kepada Kinan. Ambillah ini, penilaian babak ketiga sudah selesai, dan ini adalah hadiahmu. Kinan pun merasa sangat bahagia karena hadiah yang didapatkannya adalah barang yang sangat langka, yaitu
Archance Realm Stone yang terbentuk secara alami oleh surga dan bumi. Jika aku mengkonsumsi benda ini dan menyerapnya, kemungkinan besar aku akan meningkatkan niat pedang legendarisku ke tingkat kedua dari ranah batin Gumam Kinan. Kinan pun berterima kasih kepada pemuji lantai ketiga. Pemuji lantai ketiga juga mengatakan kalau Kinan bisa masuk ke lantai keempat karena Kinan memiliki sebuah kunci. Tubuh Kinan pun mulai bercahaya karena dia akan diteleportasikan ke lantai keempat yang legendaris. Lantai keempat ini juga belum ada yang pernah memasukinya. Singkat cerita, Wang Su, Wei Hao, Wan Long, dan Wang Rulong keluar dari pavilion Martial Serendi dengan bantuan portal karena mereka sudah gagal dalam ujian lantai ketiga. Terlihat mereka sangat syok karena tidak percaya kalau Kinan memiliki kekuatan yang sangat mengerikan dan bahkan sampai bisa masuk ke lantai 4. Orang-orang yang ada di situ sangat terkejut karena melihat Wei Hao dan Wang Su dengan kondisi yang sangat menyedihkan. Kasihan sekali mereka kalah dengan seorang sampah. Itu pasti sangat memalukan, ucapnya. Salah satu orang di situ menunjuk Kinan karena telah memasuki lantai keempat. Mereka juga sangat penasaran sebenarnya seperti apa lantai keempat itu. Namun tiba-tiba cermin untuk melihat kompetisi di dalam pavilion Martial Serendi pun error dan tidak bisa digunakan lagi untuk memantau Kinan dalam menyelesaikan ujian di lantai keempat. Semua orang pun langsung panik sekaligus terkejut. Sialan, kenapa cermin ini tiba-tiba error? Apakah cermin ini sudah rusak sehingga tidak bisa memantau ujian lantai keempat? Hal ini sungguh mengecewakan, ucap mereka yang kesal. Penatua Zhang sangat berharap kalau Kinan bisa melewati dan lolos dari lantai keempat ini agar bisa masuk ke lantai kelima. Jika Kinan bisa masuk ke lantai kelima, dia pasti akan mendapatkan rahasia dari pavilion Martial Serendi. Terlihat penatua dari sekte Flying Sword memberi kode untuk menghabisi Kinan jika sampai Kinan bisa melewati ujian lantai keempat. Karena di masa depan Kinan bisa menjadi ancaman bagi sekte mereka. Singkat cerita, Putri Miao pun menanyakan kepada aliansi perdagangan kenapa taruhannya masih belum diberikan juga. Padahal mereka sudah tahu kalau Kinanlah yang jadi pemenangnya. Wanita muda perwakilan dari aliansi perdagangan pun berkata, "Kalau Putri jangan khawatir, kami pasti akan memberikan hasil taruhan Anda. Namun kita akan melihat Kinan dulu, apakah Kinan bisa melewati lantai keempat dan membuat sejarah. Jika ujian ini telah selesai, kami pasti akan memberikannya." Tiba-tiba pavilion Martial Serendi pun muncul ke permukaan laut dan pada lantai keempat memancarkan sebuah cahaya yang sangat luar biasa. Ternyata itu tanda kalau Kinan lolos ujian dari lantai keempat. Penatua dari sekte King dan sekte Flying Sword pun sangat terkejut. Aku tidak menyangka ternyata Kinan ini memiliki bakat dan kekuatan yang sangat luar biasa sampai bisa lolos di lantai keempat, gumam mereka. Wanita muda dari aliansi perdagangan berkata kalau dia pernah membaca buku rahasia dari aliansi perdagangan yang menyebutkan bahwa keberadaan pavilion Martial Serendi bukan milik distrik bawah, itu kemungkinan dari distrik atas. Sepertinya ada rahasia yang sangat mengerikan disembunyikan di pavilion itu. Penatua sekte Flying Sword dan penatua sekte King pun sangat terkejut. Mereka pun merencanakan sesuatu untuk mendapatkan rahasia itu dari Kinan dan baru akan menghabisi Kinan. Tiba-tiba ledakan cahaya dari lantai kelima pun terjadi yang memancarkan cahaya yang sangat luar biasa kuat. Yang berarti Kinan juga berhasil menyelesaikan dan lolos ujian dari lantai kelima. Wanita dari aliansi perdagangan sangat terkejut. Bukankah ini sungguh kejadian yang sangat luar biasa? Aku belum pernah mendengar ada orang yang bisa sampai masuk ke lantai keempat. Tapi Kinan dengan sangat mudah bahkan bisa lolos ujian dari lantai kelima. Sungguh Kinan telah membuat keajaiban, ucapnya. Terlihat Kinan pun dengan aura yang sangat mengerikan keluar dari pavilion Martial Serendi. Di sini pavilion Martial Serendi terlihat juga sudah tidak memancarkan aura lagi. Kinan pun dengan aura dan kekuatan yang sangat besar mendarat ke tanah. Aura yang diperlihatkan Kinan memang sangat mengerikan. Namun tiba-tiba Kinan terlihat sangat kelelahan karena menyelesaikan semua ujian dari pavilion Martial Serendi. Akhirnya selesai juga kompetisi, ucap Kinan. Penatua Zhang pun dengan cepat menghampiri Kinan dan bertanya, "Sebenarnya apa yang terjadi? Apakah kamu menyelesaikan babak kelima, Kinan?"
sebaiknya kita bergegas kembali ke sekte dan menceritakannya di sana. Kinan pun mengatakan kepada semua orang bahwa pavilion Martial Serendi akan hilang selamanya. Sebenarnya aku benar-benar melewati babak keempat dan kelima. Namun di babak itu tidak ada hadiah sama sekali. Semua orang pun sangat kebingungan sebenarnya apa yang terjadi. Kenapa pavilion Martial Serendi akan musnah dari benua ini? Aku tidak menyangka kalau pavilion ini sebenarnya bisa menghilang. Orang yang ada di dalam tandu pun menduga kalau sepertinya alasan pavilion Martial Serendi akan menghilang adalah bahwa Kinan telah mendapatkan rahasianya, sehingga tidak perlu lagi pavilion Martial Serendi untuk muncul lagi. Wanita muda yang ada di dalam tandu juga cukup tertarik dengan rahasia yang tersembunyi di dalam pavilion Martial Serendi. Dia mengatakan jika Kinan bersedia memberitahu rahasia itu, maka aliansi perdagangan akan menyelesaikan semua masalah yang dimiliki Kinan. Kinan pun mengatakan jika aliansi perdagangan sangat tertarik dengan rahasia itu, maka dia akan berkata jujur dan berterus terang. Sebenarnya semua orang yang ada di sini tidak memiliki hak untuk mengetahui rahasia itu. Cerita pun flashback ke setengah jam yang lalu. Di dalam pavilion Martial Serendi, terlihat Kinan yang sedang berada di lantai keempat dari pavilion Martial Serendi. Terlihat ada seorang lelaki yang sedang duduk. Dia pun mengatakan kepada Kinan, sebenarnya ada rahasia yang sangat mengerikan di lantai kelima. Kinan dapat memilih untuk memeriksanya, tapi laki-laki itu memperingatinya bahwa rahasia itu akan membawa bencana bagi Kinan. Orang itu juga mengatakan jika Kinan memilih tidak melihatnya, maka orang itu akan memberikan hadiah yang sangat berharga kepada Kinan. Kinan pun bergumam, sebenarnya apa maksud dari orang ini? Bencana besar apa yang akan terjadi? Sejak pavilion Martial Serendi muncul, tidak ada yang pernah memasuki lantai kelima ini. Kesempatan ini merupakan kesempatan yang sangat langka bagiku. Kinan pun mengatakan kepada seorang penjaga lantai keempat bahwa dia akan memilih untuk maju dan melihat sebenarnya rahasia apa yang tersimpan di lantai kelima. Penjaga lantai keempat pun mengatakan kalau itu yang Kinan inginkan, maka dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Kinan harus menanggung resiko dari pilihannya itu. Orang itu pun mempersilahkan Kinan untuk memasuki ke lantai 5. Singkat cerita, Kinan pun memasuki lantai kelima. Terlihat juga ada seseorang yang sedang duduk santai dengan menikmati minuman. Penjaga lantai kelima pun mengatakan, sebenarnya batu potensi di lantai ke-1 itu asli dan memang bisa mengukur pencapaian seseorang di masa depan. Kinan yang mendengar ucapan dari orang itu pun langsung terkejut dan bergumam, aku tidak menyangka kalau batu itu benar-benar asli. Apakah aku akan menjadi seorang kultivator dari ranah Martial God? Jika rahasia ini diketahui orang lain, bisa-bisa aku akan langsung dihabisi. Lebih baik aku merahasiakannya dari semua orang. Cerita pun kembali di masa sekarang, yang dimana penatua Zhang dari sekte Xuanling melihat gerak-gerik 3 penatua dari sekte lain yang sangat mencurigakan. Penatua Zhang pun mengatakan, apakah kalian 3 sekte akan berencana menyakiti Kinan? Tiba-tiba wanita yang berada di dalam tandu pun berkata, sebenarnya aku juga sangat ingin mengetahui rahasia apa yang Kinan dapatkan dari pavilion Martial Serendi. Kami tidak ingin menentang sekte Xuanling, tapi kalau Kinan bersikeras tidak ingin memberitahu rahasianya, maka aliansi perdagangan akan ikut campur. Penatua dari sekte Flying Sword pun berterima kasih kepada wanita dari aliansi perdagangan. Aku juga ingin mengetahui rahasia dari pavilion Martial Serendi, dan semua orang yang ada di sini juga ingin mengetahui rahasianya. Kinan pun mengatakan, aku tahu kalau kau aliansi perdagangan membawa seseorang yang berada di ranah Martial Ancestor. Namun bukankah itu sangat lucu, karena hanya ingin menghadapiku, kau menggunakan kultivator yang sangat kuat. Semua orang pun sangat kebingungan saat mendengar perkataan Kinan. Apakah benar yang dikatakan Kinan ini? Tapi jika itu memang benar, bagaimana bisa Kinan mengetahuinya? Ucap mereka. Wanita dari aliansi perdagangan pun mengatakan, ternyata saudara Kinan sudah mengetahuinya ya. Aku sangat kagum dengan Anda. Namun aku ingin melihat kekuatan apa yang kau persiapkan, sehingga berani berkata begitu kepada aliansi perdagangan. Namun tiba-tiba Putri Mio pun berteriak dan berkata, woi aliansi perdagangan, mana pil yang kau janjikan itu?
bukankah Kinan sudah keluar dari pavilion martial Serending? Tapi kenapa sampai sekarang kau tidak menyerahkan hadiah taruhan milikku? Tiba-tiba nenek dari aliansi perdagangan pun keluar dan mengeluarkan auranya yang sangat kuat, sehingga membuat orang di sekitarnya tidak bisa bernapas karena sangat tertekan. Ternyata nenek itu sudah berada di kultivasi ranah martial ancestor. Putri Miao yang melihat nenek itu mengeluarkan kekuatan kultivasi di hadapannya sangat kesal. Beraninya kau mengeluarkan kekuatan di depan sang putri ini. Aku akan menganggapmu sedang menantang sang putri ini. Sang putri Miao pun melepaskan kekuatannya yang membuat aura yang dipancarkan oleh nenek itu langsung menghilang dalam sekejap. Semua orang pun sangat terkejut. Ternyata gadis kecil ini memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Bahkan seorang kultivator ranah martial ancestor dapat ditekan menggunakan kekuatannya gumam mereka. Nenek itu pun menyadari kalau gadis yang di hadapannya ini adalah seorang ahli dari ranah martial ancestor yang sangat kuat. Nenek itu pun meminta maaf kepada Putri Miao karena nenek itu tidak mengetahui kalau sang putri adalah penatua terhormat dari sekte Xuanling sekaligus guru dari Kinan. Wanita muda dari sekte Xuanling pun langsung bersikap sopan dan mengatakan, "Putri, pilmu akan segera siap. Tapi bolehkah aku mengetahui rahasia dari pavilion martial Serending? Aku berjanji tidak akan menyebarkan ke sekte lainnya." Putri itu pun melakukan penawaran kepada wanita muda dari sekte Xuanling. "Apakah kamu serius dengan perkataanmu itu? Jika Kinan memberikan rahasianya padamu, apakah kau juga akan memberikan pil yang sangat banyak untukku?" Wanita muda dari aliansi perdagangan pun mengatakan, jika rahasia itu memang benar dari zaman kuno, aliansi perdagangan akan memberikan banyak manfaat yang sangat besar. Kinan pun terlihat sangat kesal dengan kelakuan sang putri. Namun sang putri mengatakan kepada Kinan bahwa sang putri sedang melakukan bisnis di sini. Kinan tidak boleh mengganggu sang putri. Terlihat Kinan sangat kesal karena diabaikan oleh sang putri. Brengsek putri ini, apakah yang ada di pikirannya hanya pil? Rahasia ini menyangkut hidupku, malah dia seenaknya melakukan penawaran. Namun tiba-tiba Putri Miao mengatakan, tapi meskipun memang benar Putri menyukai pil, namun Kinan ini cukup setia padaku. Jadi aku tidak akan memaksa Kinan untuk memberitahu rahasianya. Aliansi perdagangan sebaiknya kalian tidak usah mengganggu Kinan lagi. Wanita muda dari aliansi perdagangan pun mengatakan kalau mulai hari ini dia tidak akan menuntut apa-apa dari Kinan. Namun Kinan tidak akan diperbolehkan masuk ke pelelangan yang diadakan oleh aliansi perdagangan. Aliansi perdagangan pun dengan seluruh anggotanya pergi meninggalkan tempat itu. Namun mereka mengatakan kalau Kinan berubah pikiran, maka mereka juga akan mencabut kata-katanya tadi. Kinan pun menatap ketiga sekte yang berusaha ingin menyingkirkannya dan mengatakan, dari gerak-gerik yang kalian perlihatkan, sepertinya tiga sekte utama berencana ingin memulai perang di sini dengan sekte Xuanling ya. Ketiga sekte pun sangat ketakutan saat mendengar perkataan dari Kinan. Mereka mengatakan kalau mereka tidak akan berani memulai perang dengan sekte Xuanling. Tolong jangan salah paham dulu, ucap mereka. Kinan pun bergumam, aku akan mengingat kejadian ini. Karena ketiga sekte ini sangat licik, jika di masa depan mereka mengganggu lagi, maka Kinan tidak akan mengampuninya. Singkat cerita, Kinan pun memberikan buah kekuatan kepada teman-temannya, dikarenakan Kinan terlalu banyak memiliki buah itu dan tidak akan berguna lagi baginya. Mereka semua pun yang mendapatkan buah kekuatan dari Kinan sangat senang. Tak lupa mereka juga berterima kasih kepada Kinan. Singkat cerita, kelompok dari sekte Xuanling pun mulai bergegas pergi dari tempat itu dan mulai melakukan perjalanan kembali ke sekte Xuanling. Kinan pun bergumam, karena masih tersisa 8 hari untuk tiba di sekte Xuanling, dia berpikir untuk menggunakan waktunya untuk berkultivasi. Meskipun tidak mungkin menggunakan jiwa bela dirinya untuk berkultivasi di kondisi sekarang, namun Kinan bisa berkultivasi untuk menyerap ki surga dan bumi dengan mengonsumsi pil yang tersisa. Penatua Zhang pun mengamati Kinan dan bergumam, tidak heran jika Kinan ini mendapatkan hasil yang sangat luar biasa, karena dia juga telah menguasai esensi multitasking. Singkat cerita, 3 hari pun sudah berlalu. Terlihat Kinan masih berkultivasi dengan fokus untuk menyerap ki dari pil yang dimilikinya.
Terlihat Kinan pun sangat senang karena dia telah menstabilkan ki-nya. Setelah terus-menerus berkultivasi, akhirnya Kinan bisa mengumpulkan ki. Namun tiba-tiba Penatua Zhang pun mengatakan, meskipun kultivasi atafistik berfokus pada penyerapan ki atafistik, tapi jika seseorang bersikeras berfokus pada kecepatannya, itu akan meninggalkan bahaya tersembunyi dalam diri yang membentuk penghalang. Singkat cerita, Penatua Zhang pun menyuruh semua murid bersiap-siap karena mereka akan melanjutkan perjalanan ke Sekte Xuanling. Cerita pun berpindah di Sekte Xuanling dan 5 hari pun telah berlalu. Terlihat banyak orang yang sedang membicarakan Kinan tentang keberhasilannya yang dia capai. Bukan hanya mendapatkan rahasia Pavilion Martial Serendi, tapi juga membuat 3 sekte lainnya ketakutan, ucap mereka. Terlihat Kinan pun sudah sampai ke Sekte Xuanling dan langsung menemui Pak Tuasan, seorang penatua agung. Pak Tuasan mengatakan, sepertinya aku telah meremehkan bakatmu sebelumnya. Mulai hari ini aku akan lebih memperhatikanmu. Kinan pun berterima kasih kepada Pak Tuasan, karena dengan bantuan Pak Tuasan, Kinan bisa mencapai prestasi yang sangat luar biasa ini. Namun tiba-tiba datanglah keempat pemimpin aula dan terlihat pemimpin disiplin Hell memberi hormat kepada Pak Tuasan. Terlihat pemimpin disiplin Hell memuji Kinan dengan mengatakan, kalau Kinan ini memang bukan orang sembarangan, aku sangat kagum denganmu. Dengan waktu yang sangat singkat tapi sudah membuat prestasi yang sangat luar biasa. Pemimpin disiplin Hell juga mengatakan, sebenarnya kami berempat datang ke sini karena pemimpin sekte ingin mengetahui sebenarnya rahasia apa yang didapat Kinan dari Pavilion Martial Serendi. Namun Kinan di sini tidak mengatakan rahasia itu karena bersangkutan dengan dirinya. Kinan pun meminta maaf tidak bisa mengungkapkan rahasia yang didapatnya dari Pavilion Martial Serendi kepada pemimpin sekte. Namun Kinan mengatakan kalau rahasia itu bukan dari zaman kuno, dan meskipun pemimpin tahu rahasia itu, dia tidak akan mendapatkan manfaat sama sekali. Pak Tuasan pun tiba-tiba mengatakan, sebaiknya kalian 4 pemimpin aula pergi dari tempat ini sekarang. Beritahu pemimpin sekte kalau Kinan adalah jenius yang langka. Dia juga adalah muridku, sebaiknya jangan ganggu Kinan lagi. Namun setelah keempat pemimpin aula pergi, Pak Tuasan tiba-tiba bertanya kepada Kinan, sebenarnya apa rahasia yang kau dapatkan itu, Kinan? Apakah orang tua ini diizinkan untuk mengetahuinya? Kinan pun meminta maaf kepada Pak Tuasan. Dia juga tidak bisa memberitahu rahasia itu kepadanya karena terkait dengan rahasia pribadi Kinan. Pak Tuasan pun paham dengan hal itu dan tidak akan memaksa Kinan untuk mengatakan rahasia itu lagi. Pak Tuasan pun menyuruh Kinan kembali berkultivasi karena senior dari Pak Tuasan diam-diam telah memperhatikan Kinan, jadi jangan mengecewakannya. Kinan pun kembali ke kediamannya. Terlihat ada senior Bahem yang menyambut Kinan. Tuan muda Kinan, dengan naiknya peringkat Anda, sekarang Anda ditempatkan di domain dalam di kediaman halaman ketiga. Kinan pun memberikan buah kekuatan kepada Bahem. Ambillah buah ini karena aku sudah sering merepotkanmu. Buah itu akan meningkatkan kultivasi Anda saat dikonsumsi. Terlihat senior Bahem sangat senang mendapatkan buah itu. Dia pun berterima kasih kepada Kinan. Ternyata buah kekuatan itu sangat berharga bagi senior Bahem. Dengan buah itu, maka senior Bahem akan dapat menerobos. Baginya itu adalah buah yang sangat langka dan sangat berharga. Kinan pun juga meminta bantuan kepada senior Bahem untuk menukarkan buah kekuatan dengan pil Martial King di Treasure Fort Hell. Singkat cerita, Kinan pun pergi ke domain dalam. Terlihat ada wanita yang mengagumi Kinan karena prestasi Kinan yang sangat luar biasa. Kinan pun bergumam, inilah kenyataan. Ketika kamu telah mencapai prestasi yang luar biasa, kamu akan dihormati oleh semua orang. Namun selagi kau masih belum memiliki prestasi, maka pasti akan diremehkan. Namun aku tidak peduli dengan hal itu. Tujuan utamaku sekarang yaitu berkultivasi. Singkat cerita, Kinan pun telah sampai di kediaman ketiga tempat Kinan tinggal. Ternyata ki di tempat ini sungguh sangat luar biasa. Setidaknya 2 kali lipat lebih cepat saat aku berkultivasi di sini dibandingkan dengan saat aku berkultivasi di domain luar. Namun tiba-tiba Kinan dikejutkan oleh sebuah anak panah yang begitu cepat meluncur dan menuju ke arah Kinan.
Kinan pun dengan cepat menangkap anak panah itu dan mengambil sebuah kertas dari anak panah tersebut. Kinan pun membuka kertas itu. Ternyata kertas itu adalah sebuah surat dari senior Li Hong yang isinya menyuruh Kinan untuk menemuinya di kediamannya. Singkat cerita, Kinan pun pergi ke tempat senior Li Hong berada dan sampailah Kinan di domain dalam di kediaman 43. Kinan pun menyapa senior Li Hong. Senior Li Hong pun tanpa berbasa-basi langsung mengatakan kalau sebenarnya dia menyuruh Kinan datang ke sini adalah untuk sebuah permintaan dari seseorang. Tiba-tiba datanglah seseorang lelaki yang bernama Ouyang Jun dan berkata, "Apakah dirimu itu orang yang bernama Kinan? Aku sudah menunggumu di tempat ini." Kinan pun menggunakan mata ilahinya untuk melihat seberapa kuat Ouyang Jun ini. Ternyata kultivasinya berada di ranah Xiantian tingkat 10. Ouyang Jun juga memiliki jiwa bela diri tingkat 10 uang dan mencapai ranah batin tingkat 1 dari teknik seni bela dirinya. Senior Li Hong menjelaskan kalau senior Ouyang juga adalah seorang jenius top dalam domain dalam, dan dialah orang yang sebenarnya ingin bertemu dengan Kinan. Kinan pun menanyakan kepada senior Ouyang, sebenarnya ada keperluan apa senior Ouyang Jun ingin bertemu dengan Kinan. Senior Ouyang Jun pun mengatakan kalau dia memanggil Kinan ke sini karena untuk memberi Kinan kesempatan untuk bergabung dengan aliansi Jun. Senior Ouyang Jun juga berkata kalau hal ini adalah kesempatan besar bagi Kinan karena di aliansi Jun tempat berkumpulnya orang-orang yang hebat. Senior Li Hong pun menjelaskan kepada Kinan bahwa aliansi Jun adalah organisasi yang didirikan oleh senior Ouyang sendiri. Fokus mereka adalah merekrut para murid jenius sekte. Hanya para jenius sejati yang dapat bergabung di aliansi ini. Senior Ouyang pun mengajak Kinan bergabung dengan aliansinya. Dia juga mengatakan jika Kinan bergabung dengan aliansinya, maka masalahnya di sekte ini akan diselesaikan dengan sangat mudah. Meskipun itu masalah yang sangat serius seperti menghabisi orang. Namun Kinan dengan sopan menolak ajakan dari senior Ouyang karena dia beralasan kalau Kinan sangat menyukai kebebasan dan Kinan sudah terbiasa dengan kebebasan yang dimilikinya saat ini. Saat Kinan ingin pergi meninggalkan tempat itu, tiba-tiba senior Ouyang menghentikan Kinan dan mengatakan kalau dia masih ingin berbicara dengan Kinan. Ouyang dengan sombongnya juga mengatakan meskipun Kinan memiliki latar belakang yang luar biasa, namun jika Kinan berani menolak ajakannya, itu sama saja menyinggung perasaannya. Jika kamu berani menentangku, maka hidup dan matimu akan semakin dekat. Kinan pun sangat kesal mendengar perkataan senior Ouyang Jun yang sangat arogan itu. Oh, jadi begitu ya? Aku ingin melihat bagaimana caramu untuk menghabisiku, ucap Kinan. Senior Li Hong pun menasihati senior Ouyang, kamu tidak boleh begitu. Tidak peduli itu tentang bakat atau latar belakang. Tidak ada perbedaan di antara kalian berdua yang sama-sama seorang jenius dari sekte Xuanling. Ouyang pun sangat kesal pada senior Li Hong. Kau Li Hong tidak berhak berbicara seperti itu padaku. Jika ini bukan untuk saudaraku, aku pasti sudah menghabisimu hari ini. Senior Li Hong pun mengatakan dengan kesal, aku juga tidak sudi mengikutimu. Meskipun kau adalah seorang anak dari pemimpin sekte, aku menuruti semua keinginanmu juga hanya karena saudaramu. Setelah Kinan pergi dari tempat itu, senior Ouyang Jun pun menyuruh Li Hong untuk mencari Lin Feng agar berurusan dengan Kinan. Dan katakan pada Lin Feng tidak usah khawatir untuk masalah yang lainnya. Senior Li Hong pun dengan terpaksa menuruti keinginan dari senior Ouyang. Dia pun pergi mencari Lin Feng dengan ekspresi yang masih sangat kesal. Cerita pun berpindah di domain dalam di kediaman Kinan. Terlihat Kinan sedang berlatih karena dia sudah membuang-buang banyak waktu. Namun tiba-tiba senior Gong yang datang menghampiri Kinan. Kinan, kamu ternyata cukup banyak memiliki rahasia. Aku ingin tahu seberapa banyak kau memiliki kartu truf. Sekarang bahkan aku lebih sulit untuk memahamimu dengan jelas. Kinan pun mengatakan, saudara Goyang, bukan maksudku berusaha menyembunyikan kebenaran darimu. Namun yang lebih penting adalah kita saling percaya dan masih bersaudara. Jika aku memberitahumu semuanya juga belum tentu kamu akan mendapatkan manfaatnya. Terlihat senior Goyang hanya tertawa. Aku suka dengan kata-katamu, Kinan, ucapnya.
Senior Gongyang pun menanyakan kepada Kinan, apakah Kinan memiliki konflik dengan Aoyang Jun? Sebenarnya apakah Kinan mengetahui siapa Aoyang Jun itu? Kinan pun menjawab, "Saudara Gongyang, kamu juga tahu sendiri sifatku seperti apa. Aku akan menghormati orang yang menghormatiku. Aku tidak terlalu peduli dengan latar belakang yang dimiliki Aoyang Jun." Senior Gongyang menjelaskan, kalau masalah ini tidak sesederhana yang dipikirkan. Kinan juga harus tahu kalau Aoyang Jun ini adalah putra dari pemimpin sekte Xuanling saat ini. Tidak heran jika Aoyang Jun juga sangat sombong. Ternyata dia adalah putra dari pemimpin sekte Xuanling ini ya, gumam Kinan. Senior Gongyang juga mengatakan, kalau selain hal itu, Aoyang Jun ini dan Xiao Xingyu juga sudah bertunangan. Kinan pun sangat terkejut saat mendengarnya, kalau senior Xiao adalah tunangan dari Aoyang. Senior Gongyang menjelaskan, kalau orang tua dari Xiao Xingyu adalah penatua dari sekte Xuanling. Sayangnya mereka terbunuh. Pemimpin sekte memutuskan untuk mengadopsi Xiao Xingyu sebagai putrinya, dan pemimpin sekte juga menyarankan untuk melakukan tunangan. Setelah Aoyang Jun mencapai ranah Martial King, maka mereka berdua harus menikah. Sebenarnya Mokin menyerang kamu pada saat hendak pergi ke pavilion Martial Serendi. Itu sebenarnya Aoyang Jun yang menyuruhnya. Brengsek Aoyang Jun ini, ucap Kinan yang sangat kesal. Padahal hanya karena aku terlalu dekat dengan senior Xiao, dia menyuruh Mokin untuk menyerangku. Hal ini sungguh terlalu berlebihan. Senior Gongyang pun mengatakan, karena aku sudah tahu masalahnya, aku tidak akan berkomentar dengan apa yang akan kamu lakukan. Namun tetaplah kau harus berhati-hati Kinan, karena Aoyang Jun ini memiliki aliansi Jun. Meskipun begitu, kita tidak boleh tinggal diam saat kita ditindas. Senior Gongyang juga menjelaskan, dari apa yang ku tahu, di dalam sekte Xuanling ini, pemimpin sekte dan penatua agung tidak memiliki hubungan damai satu sama lain. Jika Aoyang Jun tidak bisa merekrutmu, maka dia pasti akan menghancurkanmu. Senior Gongyang pun menyarankan kalau Kinan harus cepat-cepat melanjutkan kultivasinya dan mencoba untuk mencapai ranah Martial King dengan secepat mungkin. Singkat cerita, Kinan pun terlihat sedang berkultivasi dengan menyerap energi Ki dari Archance Realm Stone. Dia sudah berkultivasi selama 3 hari. Pada saat Kinan selesai menyerap energi dari Archance Realm Stone, terlihat Kinan sangat senang karena energi yang masuk ke tubuhnya sangat kuat. Dan Kinan juga terlihat sudah mencapai ranah batin tingkat 2 dari niat pedang legendarisnya. Kinan juga mencoba kekuatan niat pedang legendarisnya yang baru naik tingkatannya. Dia pun menebas sebuah batu hingga hancur berkeping-keping. Kinan juga bergumam, dengan kekuatanku saat ini, aku pasti bisa melawan seorang kultivator ranah Xiantian tingkat 3 dengan sangat mudah. Namun tiba-tiba dia dikejutkan oleh sebuah teriakan yang mengatakan, "Kinan, aku Lin Feng. Keluarlah segera dan hadapi aku di sini," ucapnya. Kinan pun keluar dari kediamannya dan menemui Lin Feng. Apakah Lin Feng datang ke sini untuk menginginkan 7 pedang dosa besar? Gumam Kinan. Oh, ternyata kamu ya yang bernama Kinan. Aku tahu prestasi dan identitasmu. Jika kamu memberikan 7 pedang dosa besar, aku akan mengampunimu, ucap Lin Feng. Hahaha, aku juga baru bertemu denganmu. Aku pernah mendengar kalau kau adalah peringkat 10 besar di antara murid-murid bermain dalam. Aku juga mendengar kalau kau juga telah mencapai ranah batin tingkat 1 dari teknik seni bela dirimu, ucap Kinan. Dan Kinan pun mengeluarkan auranya dan berkata, "Tapi semua hal itu tidak penting. Aku juga tidak akan pernah takut kepadamu meskipun kau mengancamku." Terlihat Lin Feng di sini juga mengeluarkan auranya yang berwarna kemerahan. "Bagus, ternyata kau ini Kinan mempunyai nyali yang besar juga," ucapnya. Orang-orang yang melihat Kinan dan Lin Feng pun sangat keheranan. Apakah Lin Feng ini berani menghabisi Kinan? Karena Lin Feng ini orang yang sangat kejam dan akan selalu menghabisi orang setiap kali dia mencarinya, ucap mereka. Lin Feng pun mengatakan kalau dia tahu Kinan ini orang yang tidak pernah mundur saat ditantang. Lin Feng di sini ingin menantang Kinan untuk berduel di aula hidup dan mati. Jika Kinan kalah, maka harus menyerahkan 7 pedang dosa besar.
Namun jika Lin Feng yang kalah, maka dia akan menyerahkan semua pil dan harta miliknya. Kinan pun mengatakan, Lin Feng, apakah kamu menantangku untuk berduel di aula hidup dan mati? Dengan kultivasiku yang sekarang, sudah pasti aku akan kalah. Karena kau sudah mencapai ranah kultivasi Xiantian tingkat 7. Bukankah itu sangat konyol? Jadi kenapa aku harus menerima tantanganmu itu? Namun tiba-tiba semua orang pun sangat terkejut. Karena ada seseorang yang datang dan berkata, aku pernah mendengar kalau junior Kinan ini tidak pernah takut pada langit dan bumi. Tapi kenapa sekarang kau tidak berani menerima tantangan dari Lin Feng? Ternyata orang itu adalah Ouyang Jun. Dia juga memprovokasi Kinan dengan berkata, jika aku jadi kamu Kinan, aku akan menerima tantangan dari Lin Feng dan akan menghancurkannya. Kinan pun mengatakan, ini adalah masalahku dengan Lin Feng. Kenapa Anda ikut campur? Apakah kau terganggu dengan masalah ini? Dan juga aku bukan orang yang bodoh menerima tantangan dengan sembarangan. Kekuatanku dan Lin Feng itu berbeda sangat jauh. Ouyang Jun pun sangat kesal saat mendengar kata-kata dari Kinan. Brengsek kau Kinan, aku berpikir kau adalah orang yang hebat. Ternyata kau adalah seorang pengecut karena tidak berani menerima tantangan dari Lin Feng. Lin Feng di sini juga mengatakan, karena Kinan tidak berani menerima tantangannya, maka dia juga tidak perlu menghabiskan banyak waktu di sini dan akan pergi. Namun Kinan menghentikan Lin Feng dan berkata, karena kamu telah menantangku untuk berduel di aula hidup dan mati, maka aku tidak punya alasan untuk mundur lagi. Tapi beri waktu aku 2 bulan dan kita akan bertarung di aula hidup dan mati. Orang yang kalah harus memberikan semua barang miliknya kepada sang pemenang, ucap Kinan. Semua orang sangat terkejut saat mendengar Kinan menerima tantangan dari senior Lin Feng. Apakah dia ini sudah gila? Kekuatan Kinan ini sangat berbeda jauh dari senior Lin Feng. Dia kira hanya dengan waktu 2 bulan bisa menyamai kekuatan dari senior Lin Feng. Itu sungguh konyol, ucap mereka. Kinan pun berkata, bagaimana Lin Feng? Apakah kamu takut? Jika kamu memang takut, maka berhentilah berbicara omong kosong dan pergi dari tempat ini. Lin Feng pun memuji Kinan. Hebat, inilah keputusan yang aku tunggu. Jika itu masalahnya, aku menyetujuinya. Kita akan bertemu lagi 2 bulan kemudian di aula hidup dan mati. Terlihat senior Ouyang Jun sangat senang mendengar keputusan yang diambil Kinan. Kinan, karena kamu sendiri yang cari mati, maka aku ingin melihat siapa lagi yang bisa menyelamatkanmu kali ini. Cerita pun berpindah dengan senior Gongyang yang terkejut karena Kinan menerima tantangan dari Lin Feng. Kinan, sebenarnya apa yang kamu pikirkan? Lin Feng sudah berada di tingkat 7 ranah Xiantian. Bahkan dengan waktu hanya 2 bulan, kamu tidak akan bisa meningkatkan kultivasimu sebanyak 6 tingkatan. Kinan pun menenangkan senior Gongyang dan mengatakan, ini hanya pertempuran dengan Lin Feng dan tidak berarti aku tidak memiliki peluang untuk menang. Dunia kultivator memang kejam, namun Ouyang Jun juga sudah kelewatan batas untuk menindasku. Bagaimana aku bisa diam dengan hal itu? Jika aku menang, maka dia akan menjadi batu loncatan buatku untuk menuju ke puncak. Akhirnya senior Gongyang pun bisa memahaminya dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Namun dia berkata, kalau Kinan jangan sampai kalah dalam pertarungan itu. Singkat cerita, Kinan pun terlihat memiliki pil yang sangat banyak karena telah menukarkan buah kekuatan dengan pil Martial King. Kinan pun mulai mengkonsumsi pil yang dimilikinya. Dengan 4000 pil Martial King ini, Kinan berpikir pasti akan cukup untuk meningkatkan jiwa bela dirinya. Singkat cerita, Kinan pun sudah mengkonsumsi semua pil. Namun terlihat Kinan sangat kecewa karena masih tidak ada perubahan sama sekali dengan jiwa bela dirinya. Namun tiba-tiba sang putri Miao datang, menghampiri Kinan dan berkata, bagus, ternyata kamu ini Kinan memiliki nyali juga ya untuk menantang seorang kultivator yang berada di ranah Xiantian tingkat 7. Namun tiba-tiba Kinan pun merayu sang putri agar meminjamkannya pil kepada Kinan, karena pada saat ini Kinan sangat membutuhkan pil yang sangat banyak. Tapi Putri Mio pun memarahi Kinan, karena pada saat ini Putri Mio sangat miskin. Kinan sebagai pelayan harusnya berterima kasih pada sang putri karena tidak mengambil pil yang Kinan dapatkan sebelumnya.
Kinan pun dengan wajah yang tidak bersemangat mengatakan, jika putri tidak mempunyai pil, maka aku akan berkultivasi saja sekarang. Kamu boleh pergi, ucap Kinan. Namun di sini Putri Mio memiliki saran yang bagus dan membuat Kinan sangat terkejut. Putri Mio mengatakan bahwa Kinan seharusnya bisa mendapatkan 80.000 atau 100.000 pil Martial King dengan sangat mudah. Sang putri pun berbisik kepada Kinan dan memberitahukan rencananya agar Kinan dapat mendapatkan pil yang sangat banyak. Kinan sangat terkejut saat mengetahui apa rencana yang ingin dijalankan oleh sang putri Mio. Apakah itu masih bisa disebut rencana, ucap Kinan. Putri Mio pun mengatakan, memangnya kamu memiliki rencana yang lain? Aku juga menggunakan metode ini untuk meminjam pil kepada pemimpin aula dan penatua lainnya. Di sini Kinan sangat bingung harus berbuat apa. Dia pun meminta waktu kepada Putri Miao untuk mempertimbangkan rencana dari sang Putri Miao. Cerita pun berpindah di aula disiplin Hell. Terlihat Xiaoleng dan Joyun sedang berkultivasi meningkatkan kekuatannya. Namun tiba-tiba dia dikejutkan dengan seseorang yang datang. Ternyata orang itu adalah Putri Miao. Putri Miao mengatakan kalau dia membawa surat dari Kinan untuk mereka. Putri itu pun dengan cepat langsung pergi lagi. Xiaoleng dan Joyun pun saat membaca surat dari Kinan sangat terkejut. Karena isi dari surat itu adalah Kinan yang ingin meminjam pil dari mereka. Putri Miao juga datang ke rapat aula disiplin dengan seenaknya sendiri. Astaga, semua orang ternyata ada di sini ya. Aku sangat beruntung, ucapnya. Dan putri itu pun menyebar banyak surat dari Kinan. Terlihat pemimpin disiplin Hell sangat kesal atas tingkah dari Putri Miao yang sembarangan masuk saat rapat dimulai. Namun orang-orang yang ada di rapat itu sangat terkejut karena Kinan ingin meminjam pil pada mereka. Bukan hanya pemimpin disiplin Hell saja yang mendapatkan surat dari Kinan, namun pemimpin aula Gongfa, aula harta, aula Hell of Fame, aula hidup dan mati, mereka juga menerima surat dari Kinan untuk meminjam pil. Cerita pun berpindah di puncak domain eksternal dari Sekte Xuanling di tempat latihan. Terlihat ada banyak orang yang sedang berkumpul dan berlatih. Namun tiba-tiba dengan seenaknya Putri Miao mengganggu mereka dan menebarkan banyak surat kepada mereka yang sedang berlatih agar mereka bisa membaca surat dari Kinan untuk meminjam pil. Semua orang pun bertanya-tanya sebenarnya apa yang sedang ingin dilakukan oleh Kinan ini. Kenapa dia berani meminjam pil ke semua orang di sekte? Singkat cerita, Kinan pun mendapatkan banyak pil dari meminjam ke semua orang yang ada di sekte Xuanling. Dia pun menanyakan kepada Putri Miao sebenarnya seberapa banyak pil ini. Putri Miao pun dengan santainya menjawab kalau pil yang terkumpul di hadapan Kinan ini berjumlah 500.000 pil Martial King. Kinan pun sangat terkejut saat mendengarnya karena pil itu sangat banyak sekali. Kinan juga mengatakan kalau dia tidak bisa mengembalikan hutang pil ini, maka bisa-bisa dia akan diincar oleh seluruh kultivator di sekte Xuanling. Terlihat Putri Miao pun mulai merayu Kinan, dikarenakan sang putri sudah berlari ke sana ke sini untuk mencarikan pil yang dibutuhkan oleh Kinan. Putri Miao pun memiliki permintaan kepada Kinan, namun Kinan pun langsung menolaknya. Karena dia menganggap kalau sang Putri Miao ini pasti juga menginginkan pil ini. Namun Putri Miao mengatakan kalau dia tidak menginginkan pil itu. Tapi Putri Miao mengatakan jika tebakan putri ini benar, pasti semua pil ini untuk jiwa bela diri Kinan. Jadi permintaan putri ini cukup simpel. Sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan terhadap jiwa bela dirimu dengan pil ini? Namun Kinan pun tidak memperdulikan ocehan dari sang Putri Miao. Kinan pun langsung menyimpan barang-barang dan semua pil yang didapatnya ke ruang penyimpanan. Kinan juga berkata kalau permintaan sang putri itu tidak akan mungkin Kinan menjawabnya, meskipun dengan pil sebanyak ini. Tiba-tiba Kinan pun menyerahkan semua pil yang sudah terkumpul kepada Putri Miao. Kinan mengatakan kalau Kinan tidak menginginkan pil itu dan menyuruh Putri Miao membawanya pergi dari tempat ini. Terlihat sang Putri Miao sangat kesal melihat tingkah Kinan, karena Kinan tidak mau memberitahu sebenarnya apa yang ingin dilakukannya dengan pil sebanyak itu. Putri Miao pun mengembalikan semua pil kepada Kinan, karena pil itu dikumpulkannya dengan susah payah hanya untuk membantu Kinan.
Putri Mio pun pergi meninggalkan Kinan dengan ekspresi yang masih sangat kesal. Maafkan aku Putri, karena aku tidak akan mungkin mengatakan rahasia ini padamu. Karena jiwa bela diriku ini adalah rahasia terbesar dan sekaligus kartu truf terbesarku, gumamnya. Kinan pun mulai mengeluarkan jiwa bela dirinya. Dia berpikir kalau dengan pil sebanyak ini pasti akan bisa meningkatkan jiwa bela dirinya ke peringkat Suan. Tanpa basa-basi, Kinan pun mulai menelan pil Martial King yang dia miliki. Kinan harus menaikkan peringkat jiwa bela dirinya agar dia bisa menaikkan tingkatan kultivasinya dengan cepat. Beberapa saat kemudian pun telah berlalu. Terlihat Kinan sudah kelelahan karena sudah memakan sebanyak 100.000 pil Martial King. Namun jiwa bela dirinya masih belum ada perubahan. Ini seperti lubang tanpa dasar. Seberapa banyak lagi aku harus menelan pil, gumam Kinan. Kinan pun kembali memakan pil dengan lebih banyak. Bagaimanapun pada hari ini dia harus membuat jiwa bela dirinya bisa naik ke peringkat Suan. Setelah beberapa saat kemudian, terlihat jiwa bela diri Kinan mulai memunculkan aura yang sangat besar. Kinan pun sangat senang saat melihat aura itu karena dia berpikir pasti jiwa bela dirinya akan naik peringkatnya. Namun tiba-tiba jiwa bela diri Kinan itu pun mengeluarkan asap yang sangat banyak. Dan ternyata jiwa bela diri Kinan tidak meningkat. Kinan pun sangat kaget karena perkiraannya itu sangat salah. Brengsek kau, jangan bermain-main denganku. Ini bukan lelucon, aku sudah kelelahan untuk memakan pil tapi malah hanya mengeluarkan asap. Kinan pun melihat semua pil yang tersisa. Terlihat pil itu tersisa 50.000 pil Martial King lagi. Kali ini harus berhasil. Kinan pun memakan pil yang tersisa. Jiwa bela diri Kinan pun mulai mengeluarkan cahaya yang sangat kuat daripada sebelumnya. Dan terlihat jiwa bela diri itu berdiri dengan tegap yang dikelilingi aura yang sangat pekat. Kinan yang melihat ada tanda-tanda bahwa jiwa bela dirinya akan meningkat pun sangat senang. Akhirnya meningkat juga, dan perjuanganku tidak sia-sia. Dan biar ternyata jiwa bela diri Kinan peringkatnya tidak meningkat sama sekali. Tetapi terlihat jiwa bela dirinya hanya mengeluarkan asap seperti sebelumnya. Kinan pun sangat kesal dengan jiwa bela dirinya itu. Dia menganggap kalau jiwa bela dirinya ini sangat konyol. Siap, beraninya kau ngeprank tuanmu sendiri, ucap Kinan yang sangat kesal. Kenapa jiwa bela diriku tidak ada perubahan? Aku telah menghabiskan pil Martial King yang sangat banyak. Apakah 500.000 pil Martial King tidak cukup? Berarti aku harus menelan pil Martial King lebih banyak. Tapi di mana aku bisa mendapatkan pil lagi? Ucap Kinan. Tiba-tiba Kinan pun sangat senang karena dia mendapatkan ide yang sangat bagus. Hehe, sekarang aku sudah tahu di mana aku bisa mendapatkan pil itu, ucapnya. Cerita pun berpindah di kediaman pertama di domain dalam atau internal. Terlihat Aoyang dan Lin Feng yang sedang bersantai. Namun Lin Feng mengatakan, sebenarnya apa yang dilakukan Kinan ini? Kenapa dia meminjam pil ke seluruh sekte Xuanling? Mungkinkah dia sedang berlatih teknik rahasia yang membutuhkan banyak sekali pil? Ouyang Jun pun berkata, apa yang kau takutkan? Aku sudah berbicara dengan pemimpin library. Kamu bisa ikut denganku untuk berkultivasi di Pavilion Heaven Realm of the Moon selama 2 bulan ke depan. Kamu juga akan didukung dengan beberapa pil, maka setidaknya kau akan mencapai kultivasi ranah Xiantian tingkat 9. Ouyang Jun juga berkata, kalau Kinan tidak akan mungkin bisa mencapai ranah Xiantian tingkat 9 dalam waktu hanya 2 bulan, karena Kinan hanya memiliki jiwa bela diri tingkat 10 buang. Namun tiba-tiba Ouyang Jun sangat terkejut saat ada anak panah yang datang ke ruangannya dan menancap di mejanya. Terlihat anak panah itu membawa sebuah kertas. Saat Ouyang Jun mengambil dan melihat kertas itu, dia sangat marah. Brengsek Kinan ini, dia benar-benar cari mati. Beraninya dia ingin meminjam pil denganku. Aku ini musuhnya, bukan temannya. Tapi seenaknya saja dia malah meminjam pil denganku. Lin Feng pun menenangkan Ouyang Jun. Lin Feng merasa kalau Kinan ini sengaja menulis surat itu hanya ingin memancing amarah kita. Biarkan dia bertingkah semau dia selama beberapa hari. Namun pada saatnya tiba, aku akan menghabisi Kinan tanpa belas kasihan.
Terlihat Ouyang Jun juga masih marah. Karena Kinan sengaja memancingku, maka aku akan meminjamkan dia pil. Dengan wajah liciknya, Ouyang Jun pun berkata kepada Lin Feng, "Aku tidak akan meminjamkan pil Martial King, tapi kamu cepat bawa pil body tempering ini kepada Kinan. Aku ingin melihat reaksi apa yang diperlihatkannya saat aku memberikan pil ini." Singkat cerita, terlihat Kinan sudah menerima pil dari Ouyang Jun. Ternyata Ouyang Jun ini ingin mencoba mempermalukanku dengan pil body tempering ini ya. Tapi aku tidak peduli sih, ini juga termasuk pil dan masih berguna bagiku. Kinan pun mulai memakan pil body tempering itu. Tapi sepertinya Kinan menganggap kalau pil ini tidak akan cukup untuk meningkatkan jiwa bela dirinya. Dan dia harus meminjam beberapa pil lagi kepada Pak Tua San. Namun tiba-tiba Kinan terkejut dengan jiwa bela dirinya yang muncul. Terlihat jiwa bela dirinya mengeluarkan aura yang sangat pekat dan kuat. Kinan pun sangat kebingungan saat melihat jiwa bela dirinya itu. Kekuatan ini apakah mungkin jiwa bela diriku akan meningkat, ucap Kinan yang masih kebingungan. Dan jiwa bela diri Kinan pun meningkat menjadi peringkat Suan. Ini apakah akhirnya jiwa bela diriku naik ke peringkat Suan? Ini bukan prank lagi kan, ucapnya. Terlihat kekuatan yang dipancarkan dari jiwa bela diri Kinan yang sangat luar biasa. Aku tidak menyangka hanya dengan pil body tempering dapat membuat jiwa bela dirinya meningkat ke peringkat Suan. Jika Ouyang Jun dan Lin Feng tahu tentang hal ini, aku takut dia akan menangis siang dan malam. Namun Kinan di sini sekilas melihat suatu peperangan yang sangat dahsyat dari para kultivator dengan suatu monster yang sangat ganas dan kuat. Kinan juga melihat sesosok manusia yang melayang di atas para kultivator yang sedang bertarung. Namun tidak jelas siapa orang yang melayang itu. Terlihat Kinan mengeluarkan air mata dan dia juga sangat kebingungan kenapa dia bisa menangis. Perang macam apa barusan yang aku lihat? Siapa sebenarnya yang mengakhiri perang itu? Setelah aku menyaksikannya, bahkan aku sampai mengeluarkan air mata. Namun Kinan pun tidak menghiraukan masalah itu lagi, dan dia akan fokus berkultivasi. Kinan berpikir itu pasti terkait dengan jiwa bela dirinya, dan akan diketahui Kinan jika kultivasinya sudah cukup kuat. Kinan pun memulai kultivasinya dengan fokus, dan terlihat jiwa bela diri Kinan memicu dan memunculkan guntur dan angin. Dijelaskan bahwa pada saat jiwa bela diri berada di tingkat 10 ruang dapat memicu ki yang berbentuk naga. Dan pada saat ini jiwa bela diri Kinan yang berada di peringkat Suan memicu angin dan guntur. Kinan pun sangat terkejut dengan kejadian itu. Tidak terduga, padahal ini hanya jiwa bela diri tingkat 1 Suan, tapi sudah sangat kuat dan bahkan sampai memicu angin dan guntur. Kinan pun mengatakan, dengan jiwa bela diriku yang berada di tingkat 1 Suan ini, dan juga dengan ki yang berlimpah di tempat ini, ditambah dengan kultivasi atavistik, seharusnya aku akan menerobos kultivasi dengan sangat cepat. Kinan pun mulai melakukan kultivasi. Dia ingin mengetahui sebenarnya seberapa cepat kultivasinya menggunakan jiwa bela diri tingkat 1 Suan ini. Singkat cerita, Kinan pun sudah berkultivasi selama 3 hari. Terlihat Kinan sudah mencapai ranah Xiantian tingkat 3. Aura di dalam tubuhnya juga semakin padat dan kuat, seperti yang diharapkan dari jiwa bela diri tingkat 1 Suan ini. Hanya dalam 3 hari aku sudah mencapai ranah Xiantian tingkat 3. Namun Kinan pun berpikir, ternyata membutuhkan 500.000 lebih pil untuk meningkatkan jiwa bela dirinya ke peringkat Suan. Apakah mengkonsumsi pil itu hanya memiliki manfaat itu saja bagi jiwa bela dirinya? Tiba-tiba Kinan pun menyadari sesuatu. Ada yang aneh dari jiwa bela dirinya, yang dimana kening dari jiwa bela dirinya bersinar sangat terang. Kinan pun sangat terkejut saat melihatnya. Ada kekuatan yang sangat misterius dalam cahaya itu. Tapi saat ini Kinan belum bisa melihat cahaya apa yang sebenarnya memancar di kening jiwa bela dirinya. Kinan pun bergumam, cepat atau lambat aku pasti akan mengetahuinya. Namun ada hal yang lebih penting untuk dipikirkan. Sekarang aku sudah mencapai ranah Xiantian tingkat 3, yang dikenal sebagai penghalang dari ranah Xiantian.
Kinan berpikir dia harus lebih banyak lagi menghabiskan waktu untuk berkultivasi dan menerobos penghalang ini. Kinan pun mulai berkultivasi. Dijelaskan bahwa seseorang dapat dianggap sebagai ahli dari ranah Xiantian kalau dia bisa menguasai teknik pelepasan ki sejati. Jika seseorang dapat mengendalikan ki sejati, maka dia akan dapat mengeluarkan dan membentuk apa saja seperti tombak, pedang, dan lain-lainnya menggunakan ki itu. Namun pada saat Kinan mencoba mengeluarkan ki sejati di dalam tubuhnya, dia merasa kesulitan dan kebingungan. Kalau dia melepaskan ki melalui pembuluh darah atau pori-porinya, maka akan membuat tubuhnya bisa hancur karena tidak kuat menahan tekanan dari ki tersebut. Tiba-tiba saja Putri Miao pun datang dan berkata, melepas ki adalah tugas yang sangat sulit. Bagaimana itu bisa dilepaskan melalui tubuh manusia? Terlihat Kinan pun sangat senang mendengar kata-kata dari Putri Miao karena dia memahami maksud dari kata-kata sang Putri Miao. Itu benar. Bagaimana mungkin bisa dilepaskan melalui tubuh manusia? Mengapa aku tidak mengubah cara berpikirku? Ki sejati adalah milikku. Dia bergerak sesuai keinginanku. Dan aku bisa mengumpulkan ki itu di suatu area atau di seluruh tubuhku. Kinan pun mulai berkultivasi. Dia memulai mengumpulkan ki sejati di dalam tubuhnya menuju ke area yang diinginkannya agar bisa mengeluarkan dan melepaskan ki sejatinya. Kinan pun sangat senang karena dia berhasil menguasai teknik pelepasan ki. Ternyata pelepasan ki sejati yaitu dengan cara memecah ki sejati di dalam tubuh seseorang dan mengumpulkannya di sekitar tubuh. Bukankah itu sangat sederhana, ucapnya. Terlihat Kinan pun mulai mencoba mengeluarkan ki sejatinya dan membuat sebuah pedang di atas kepalanya yang sangat besar menggunakan ki sejati. Dan blar, Kinan pun menebaskan pedang ki sejatinya ke tanah yang membuat tanah itu terbelah sangat dalam.